Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani dan akhwati fillah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam kajian yang kedua yang kami pandu, yang mana pertama yaitu tentang pokok-pokok keimanan, yang kedua diberikan tema tentang sebab-sebab kebahagiaan. Maka tentu seorang tidak akan bahagia kalau dia tidak mengetahui tentang pokok-pokok keimanan. Maka dari itu ini bagian dari tema yang kedua. Kita lanjutkan tema yang pertama, pokok-pokok keimanan, yang mana pada pertemuan yang lalu kami telah membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman, beriman kepada para malaikat. Dan telah disebutkan poin-poin tentang hal-hal yang harus kita imani sebagai orang yang beriman dalam keimanan kita kepada para malaikat. Sudah disebutkan dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, yaitu min khasaisi al-malaikah, kekhususan para malaikat. Ada hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk mengetahui tentang apa keistimewaan, kekhususan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa para malaikat memiliki kekhususan dan sifat-sifat yang Allah khususkan kepada mereka. Dengannya dan sifat-sifat yang khusus ini, mereka menjadi makhluk Allah, ciptaan Allah dan hamba-hamba Allah yang berbeda dengan jin dan manusia serta makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, di antara keistimewaan kekhususan para malaikat yang pertama adalah anna masakinahum fis samai, bahwa tempat tinggal para malaikat itu adalah di langit. Ya, tempat tinggalnya para malaikat adalah di langit. Wa inna ma yahbituna ilal ardi tanfidhan li amrillahi fil khalqi. Dan mereka itu
terkadang memang harus turun ke bumi ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala kepada mereka dalam hal urusan dengan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Juga ada tugas-tugas yang mereka kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada asalnya para malaikat itu tempat tinggal mereka adalah di langit. Yang Allah ciptakan 7 langit diisi dengan para malaikat. Ya. Adapun dalil tentang hal ini diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat yang kedua. Surat An-Nahl ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Dia Allah menurunkan para malaikat dan membawa wahyu atau membawa sesuatu yang merupakan perintahnya. Ala man yasha'u min ibadih, kepada siapa yang dikehendakinya dari para hamba-hambanya. Nah, ayat ini dengan jelas dan tegas bahwa Allah memerintahkan atau menurunkan para malaikat untuk membawa wahyu Allah atau perintah Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dari para hambanya. Kemudian juga kita melihat firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-75. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau melihat para malaikat, mereka berkeliling di seputar arsy, ya, singgasana Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, mensucikan Allah dan memuji Rabb mereka. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa para malaikat itu tempat tinggal mereka adalah di langit. Mereka turun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka terhadap hamba-hamba Allah atau ciptaan-ciptaan Allah yang berada di bawah langit ini. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan para malaikat dan sifat-sifat khusus mereka, annahum la yusafuna bil unuthati, bahwa para malaikat itu tidak disifati dengan perempuan atau wanita. Karena orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka mengatakan bahwa Allah menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Maka Allah membantah mereka. Allah membantah mereka sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alu al-malaikata, dan mereka orang-orang jahiliyah itu, orang-orang musyrikin itu menjadikan para malaikat alladzina hum ibadur rahman, yang mana para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ya, inathan, mereka jadikan para malaikat itu sebagai wanita-wanita. Asyahidu khalqahum, Allah bertanya pada mereka, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat tersebut? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, maka Allah akan mencatat persaksian-persaksian mereka itu, yani ucapan-ucapan mereka itu, dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka ucapkan bahwa para malaikat adalah wanita. Ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin, ya, Arab yang dahulu mengatakan bahwa para malaikat itu adalah wanita. Kemudian dalam surat An-Najm ayat yang ke-27. Surat An-Najm ayat ke-27, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha, mereka akan menyebut tentang para malaikat itu dengan nama-nama wanita. Ya, ini i'tiqad akidah orang-orang jahiliyah dahulu dan orang-orang musyrikin di zaman itu. Maka Allah membantah mereka bahwa para malaikat tidak disifati dengan kewanita,
kewanitaan. Yang mereka makhluk ciptaan Allah Ta'ala, ya, yang Allah berikan sifat-sifat yang khusus kepada mereka. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan dan sifat-sifat yang istimewa bagi para malaikat, bahwa annahum la ya'sunallaha fi syai'in. Bahwa para malaikat itu mereka tidak durhaka sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Ya. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Wala tasduru minhumud dzunub. Dan para malaikat itu tidak berbuat dosa sedikit pun. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Bal taba'ahumullahu ala ta'atihi. Allah menciptakan mereka untuk taat kepada Allah. Wal qiyam bi amrihi, dan mereka melaksanakan perintah-perintahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat dalam surat Al-Anbiya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Surat At-Tahrim ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum. Jadi para malaikat itu tidak bermaksiat, tidak durhaka kepada Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-27 Allah Ta'ala berfirman, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dalam satu perkara, ya, dalam satu putusan. Tidak pernah mereka mendahului Allah Ta'ala. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang ketiga adalah di antara kekhususan para malaikat, mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, annahum la yafturuna 'anil ibadati wa la yas'amun. Bahwa para malaikat itu mereka tidak pernah jenuh dan tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lain halnya dengan manusia. Manusia beribadah sebentar capek, ya. Imam baca agak panjang langsung mengeluh. Waduh, sholatnya kok panjang, ya. Sholatnya kok panjang. Ya, karena ada sifat kejenuhan dalam diri manusia, ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Adapun mereka para malaikat la yafturuna 'anil ibadah. Tidak pernah mereka jenuh, tidak pernah mereka capek, tidak pernah mereka bosan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Dan mereka yang berada di sisi Allah, mereka la yastakbirun, tidak pernah angkuh, tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah mereka merasa jenuh dalam beribadah pada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah malam dan siang, la yafturun, dan mereka tidak pernah jenuh. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-38. Fa in istakbaru, jika mereka manusia sombong, angkuh dalam beribadah pada Allah, falladina inda rabbika, maka mereka yang berada di sisi Tuhanmu, yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar, mereka senantiasa mensucikan Allah, bertasbih pada Allah pada malam hari dan siang hari, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara keistimewaan ya, sifat-sifat para malaikat
yang hanya ada kepada mereka dan tidak ada pada manusia. Ya, ada pada malaikat, tidak ada pada manusia dan jin. Baik. Kemudian rukun iman yang berikutnya setelah beriman kepada para malaikat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil kutub, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Ini jawaban Nabi alaihissalam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang apakah iman itu. Akhbirni anil iman. Salah satu yang disebutkan adalah al-iman bil kutub. Al-kutub jamak kitab. Al-kutub itu jamak dari bentuk jamak dari al-kitab. Kitabun, kutubun. Makna al-kitab artinya al-maktub. Jadi makna al-kitab yaitu al-maktub. Sesuatu yang tertulis. Itu al-kitab. Jadi kita beriman pada kitab-kitab Allah, artinya kita beriman kepada yang termaktub dalam kitab-kitab Allah itu. Ini makna dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang diimani itu apa? Yang dalam kitab. Yang tercatat. Kita beriman pada Al-Quranul Karim, artinya kita beriman kepada yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Kitab bermakna al-maktub. Al-Kitab artinya al-maktub. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla itu yang dimaksud adalah bahwa kita beriman Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para hamba-hambanya. Hikmah dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, Allah menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini. Allah tidak biarkan mereka begitu saja tinggal semaunya di muka bumi ini. Tidak. Tapi Allah membimbing mereka. Allah mengarahkan mereka. Bagaimana mereka hidup di bumi ini. Ya, hanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Yang dengan demikian, dengan mengikuti petunjuk itu, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dengan mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, iman kepada Alkitab atau kitab-kitab Allah ini mencakup beberapa poin yang harus kita imani dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang disebutkan oleh para ulama tentang kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Seorang beriman kepada kitab-kitab Allah, dia wajib mengimani bahwa kitab-kitab itu benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayatnya banyak, dalilnya banyak. Yang kedua, yang wajib kita imani dalam hal berkaitan dengan iman pada kitab-kitab Allah, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi. Kita beriman kepada kitab-kitab yang kita mengetahui nama-namanya. Kita beriman secara terperinci dari kitab-kitab Allah yang memang Allah sebutkan nama-namanya. Contohnya adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, hambanya, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua kita beriman misalnya kepada Taurat. Karena di antara kitab-kitab yang disebutkan adalah Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pula kitab Injil yang Allah turunkan kepada Isa bin Maryam.
alaihissalam, dari kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, dan juga ada yang namanya lembaran-lembaran. Ada lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa. Setiap Jumat kita dengar imam membaca Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini harus kita imani. Ya, yang Allah sebutkan dengan sebutan nama-namanya. Kemudian adapun kitab-kitab Allah yang memang Allah turunkan dan tidak Allah sebutkan namanya, tapi Allah sebutkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para anbiya, para rasul, maka kita wajib mengimaninya secara global, secara umum. Bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan kepada para rasul. Tapi kita tidak mengetahui namanya apa. Namun Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada para rasul dan para anbiyanya. Maka kita beriman secara global. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, dari kewajiban kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita membenarkan semua berita yang benar-benar masih autentik, benar dari kitab-kitab tersebut. Jadi ada informasi-informasi yang benar dari kitab-kitab itu, kita wajib mengimaninya. Seperti berita-berita dari Al-Quranul Karim yang Allah informasikan kepada kita. Ya. Atau juga hal-hal berita-berita yang benar dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, selama kitab itu belum dirubah, belum diganti oleh tangan-tangan jahil manusia. Jadi kalau ada informasi dari kitab-kitab dahulu yang memang kitab itu belum dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia, maka kita wajib beriman. Namun tatkala kitab-kitab itu sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia, maka Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, apabila ada informasi dari ahlul kitab, maka apa? La tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Jangan kamu mendustakannya dan jangan kamu membenarkannya. Ya, ini arahan dari Rasulullah SAW. Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Apabila ada dari ahlul kitab yang informasikan pada kalian sesuatu, maka jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Karena kalau kita benarkan ternyata berita itu dusta, berarti kita membenarkan suatu kebatilan. Dan sebaliknya, kalau kita dustakan berita itu ternyata benar, berarti kita telah mendustakan satu kebenaran. Maka arahan yang diberikan oleh Nabi alaihissalam ada arahan yang sangat tepat, yaitu apabila ada informasi dari ahlul kitab ya tentang sesuatu, maka kita tidak boleh membenarkannya atau mendustakannya. Ya. Dan yang menjadi ukuran kebenaran berita itu adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim Allah jadikan sebagai muhaiminan alaih. Muhaiminan yaitu sebagai penghukum bagi kitab-kitab sebelumnya. Benar atau salah, ini dihukumi oleh Al-Quranul Karim. Dihukumi oleh Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Ya. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quranul Karim bil haq, dengan sebenarnya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan kepada Rasul sebelumnya, wa muhaiminan alaih. Wa muhaiminan alaih. Mana dari muhaiminan alaih? Ay hakiman alaih. Muhaiminan alaihi artinya hakiman alaih, sebagai pemutus bagi kitab-kitab yang terdahulu. Ya, jadi kalau kitab itu benar, maka kita benarkan. Atau kalau berita itu dibenarkan oleh Al-Quran, kita benarkan. Kalau berita itu didustakan oleh Al-Quranul Karim, maka kita pun tidak boleh percaya kepada berita tersebut.
Ini kewajiban yang ketiga. Yang keempat, kewajiban kita dalam beriman kepada kitab-kitab Allah adalah al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha. Yaitu mengamalkan hukum-hukum yang memang belum dinasakh dari kitab-kitab terdahulu atau dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kita wajib mengamalkannya. Tunduk patuh kepada kitab-kitab tersebut. Ya, ini selama belum dinasakh. Dan ada beberapa hukum yang memang tidak dinasakh oleh Al-Quranul Karim. Hukum yang terjadi dahulu di zaman Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara, di antaranya adalah tentang rojam. Ya, hukum rojam ini berlaku dari zaman dahulu sampai zaman Islam. Nah, di Al-Quranul Karim itu ayat tentang rojam itu dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Ini contoh. Ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya dari arkanul iman adalah al-iman bir rusul. Beriman kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada para rasul salah satu dari arkanul iman as-sittah, salah satu dari rukun iman yang 6 yang wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. Ar-rusulu jamak dari rasul. Rasulun jamaknya adalah rusulun. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Tilkar rusulu. Ya. Jadi makna dari ar-rusul jamak dari rasul. Arti rasul itu adalah al-mursal. Ar-rasul bimakna al-mursal. Yaitu yang diutus. Atau utusan. Ya. Atau utusan. Jadi ar-rasul bimakna al-mursal. Apa arti al-mursal? Al-mursal sesuatu yang diutus. Ay al-mab'uth. Al-mab'uth dari kata ba'atha yab'athu. Ya, hada bi'athatun, sebutan demikian biasanya, dari suatu negeri. Arti utusan yang dikirim dari, atau mab'uth min Jakarta, mab'uth min Amerika, mab'uth min Hulanda, misalnya. Itu disebut mab'uth. Artinya utusan. Utusan itu pada umumnya untuk membawa sesuatu. Seorang diutus untuk sesuatu. Ya, kalau seorang datang ke satu tempat, tidak ada kepentingan sekedar datang, itu namanya zair namanya. Ya, orang ziarah. Dia tidak punya kepentingan, dia hanya ziarah. Tapi kalau utusan, pada umumnya utusan itu membawa sesuatu. Suatu misi. Satu informasi atau yang lainnya. Maka dari itu yang disebut rasul atau al-mursal atau al-mab'uth, yaitu tugas mereka adalah mab'uth li iblaghi syai', untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Sebagaimana Balqis, beliau mengutus kepada Nabi Sulaiman, "Inni mursilatun ilaihim bihadiyatin." Sungguh saya mengutus kepada beberapa orang kepada mereka, kepada Sulaiman dan tentaranya, yaitu utusan untuk membawa sesuatu. Pertama dibawa hadiah. Ya, jadi mursilah. Beliau yang mengutus. Yang diutus adalah mursal. Ya, mursalun, dan yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Adapun definisi itu dari tadi makna secara bahasa. Adapun makna ar-rasul dalam istilah para ulama kaum muslimin, ar-rasul huwa man uhiya ilaihi minal bashari
man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi, yaitu seorang yang diutus dari golongan manusia dengan membawa satu syariat, ya, dan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Nah, ini diantara perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara Nabi dan Rasul. Ya, sebagian ulama menyebutkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya, itu Nabi, dia melanjutkan syariat yang sebelumnya. Kalau Rasul itu dan membawa sesuatu yang baru, ya, membawa sesuatu syariat yang baru. Itu perbedaannya. Adapun menyampaikannya, mereka semua menyampaikannya. Ya, karena ada definisi yang mata Nabi itu adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada seorang yang diutus oleh Allah kepada satu kaum, ya, dan mereka itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, ini ada definisi demikian. Maka definisi dibantah. Jangankan Nabi, para ulama diperintahkan untuk menyampaikan. Apalagi para nabi. Jadi para nabi dan rasul dua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan. Hanya saja perbedaannya, kalau nabi itu tidak membawa syariat yang baru, tapi dia melanjutkan syariat sebelumnya, sedangkan rasul itu membawa syariat yang baru dan disampaikan kepada kaumnya. Itu adalah rasul. Ya, kalau nabi dia melanjutkan syariat yang sudah ada. Tapi yang menyampaikan risalah Allah, ini adalah tugas para nabi dan rasul. Tetap mereka menyampaikan kepada kaum-kaum mereka. Baik. Nah, di sini kemudian dilanjutkan dengan siapa Rasul yang pertama dan siapa Rasul yang terakhir. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan Rasul utusan Allah yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Utusan Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul utusan Allah yang pertama? Maksud Rasul utusan Allah yang pertama, artinya beliau itu diutus oleh Allah kepada kaumnya setelah terjadi perbedaan, setelah terjadi kesyirikan. Karena 10 generasi pertama dari zaman Nabi Nuh sampai dari zaman Nabi Adam, 10 generasi pertama dari zaman Nabi Adam sampai zaman menjelang Nabi Nuh itu, 10 generasi pertama semua berada di atas tauhid. Mereka beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ini dahulu 10 generasi pertama. Kemudian mulai muncullah kemudian kesyirikan. Terjadinya kesyirikan pertama kali adalah sebabnya adalah karena bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya, ini penyebab pertama dan utama terjadinya kesyirikan. Ya, karena sikap ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang yang soleh. Sehingga syaitan menyebutkan tentang ya orang-orang soleh di Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim bagaimana syaitan berupaya untuk menjerumuskan ya kaum Nabi Nuh agar dalam kesyirikan. Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya.
Jangan sekali-kali kalian meninggalkan ya sembahan-sembahan kalian. Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wad, wa Suwa, wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Ini kata Abdullah bin Abbas, 5 nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, orang-orang soleh ini, maka kemudian syaitan membisiki kepada wali-walinya untuk membangun, pertama untuk membuat gambar mereka. Gambar dari 5 orang ini. Yang mereka tidak menyembah. Hanya sekedar kalau kangen untuk beribadah, rindu beribadah, mereka melihat gambar atau monumen dari 5 orang ini. Belum disembah. Ya, tetapi kemudian setelah generasi yang menggambar atau yang membuat monumen ini meninggal, para ulama juga punah ketika itu, maka kemudian syaitan datang mewahyukan kepada hamba-hamba Allah yang tidak punya ilmu bahwa orang-orang yang 5 ini dahulu mereka disembah. Maka sembahlah kalian pada 5 orang wali ini. Maka kemudian terjadilah kesyirikan. Itu awal mula sejarah terjadinya kesyirikan. Makanya kita dilarang, kaum muslimin, kaum mukminin dilarang bersikap hulu, berlebihan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang dianggap wali-wali Allah. Ini tidak dibenarkan, karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, ketika munculnya kesyirikan ini kemudian Allah mengutus Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama yang diutus kepada umat manusia sesudah terjadinya perselisihan ya antara kaum mukminin dan kaum musyrikin ketika itu. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu Nuh adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia. Dalilnya adalah hadis syafaat. Dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia terjadi kesyirikan. Dalilnya adalah hadis syafaat. Di hari kiamat kala itu manusia pada awal dibangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka itu belum dihisab. Mereka dibiarkan sampai sekian tahun dalam keadaan panas terik. Maka satu dan yang lainnya di antara manusia itu mereka mengatakan, apa tidakkah kalian melihat keadaan kita seperti ini? Ayo kita datang kepada Adam. Dia adalah ayah dari seluruh manusia. Supaya Adam ini mohon pada Allah Ta'ala agar kita segera dihisab oleh Allah. Datanglah mereka kepada Adam. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan engkau dengan tangannya, dan seterusnya disebutkan keutamaan Nabi Adam. Mohonlah pada Allah supaya Allah menghisapkan. Kata Nabi Adam, bukan aku orangnya. Beliau mengatakan nafsi, aku sedang memikirkan diriku. Pergilah kalian kepada Nuh, awal rasulin. Kata Nabi Adam kepada manusia ketika itu Nuhan awwal rasulin ba'athahu Allah. Pergilah kalian kepada Nuh, Rasul pertama yang Allah utus. Ini dalil bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Ta'ala setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Adapun yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya jelas, surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad, tidak sepatutnya Muhammad itu menjadi ayah salah seorang laki-laki dan antara kamu sekalian, akan tetapi beliau adalah Rasul,
Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Ini dalil tentang nabi yang pertama atau rasul yang pertama dan rasul yang terakhir. Baik. Para rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka adalah manusia biasa. Basyarun makhluquna laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Para rasul itu adalah manusia biasa, makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Maka dari itu kita tidak boleh mengkultuskan para rasul. Mereka manusia biasa. Hanya mereka diberikan keistimewaan, kelebihan yaitu mereka, yaitu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi sallallahu untuk mengucapkan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Qul, katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu sekalian. Yuha ilayya. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah. Yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesembahan kalian yang hak adalah sembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para nabi dan para rasul, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk hal-hal yang bukan tugas dan wewenang mereka. Ya. Mereka tidak menguasai kecuali apa yang Allah berikan pada mereka dari ilmu yang Allah wahyukan kepada mereka, yaitu para rasul. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Surat Al-A'raf ayat 188, Allah Ta'ala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran." Aku tidak menguasai pada diriku untuk memberikan diriku manfaat ataupun mudarat illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku ini orang yang mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak amal-amal kebaikan. Wa ma massani su, dan tentu aku tidak akan tertimpa sesuatu hal yang buruk. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini tidak lain kecuali seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini contoh dalil dari Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa para rasul, para anbiya, mereka tidak bisa memberikan manfaat pada manusia ataupun mudarat ya pada diri mereka, apalagi kepada orang lain. Yang memberi manfaat bagi seorang adalah imannya pada Allah, amal solehnya. Ini memberi manfaat. Ya, adapun perorangan tidak. Masing-masing dibangkitkan oleh Allah dari kiamat kelak dan masing-masing akan membawa dirinya. Ya, dia mengingat tentang perbuatannya di dunia dahulu. Ya, tidak langsung begitu dibangkitkan. Oh, aku akan pergi ke fulan. Ya, dia wali. Dulu aku datang ke kuburannya. Ya, dulu aku ini dan itu. Tidak ada. Setiap orang dibangkitkan dari kiamat, masing-masing memikirkan dirinya, amal perbuatannya, apa yang dia hadapi di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang dipikirkan. Tidak ada orang dibangkitkan dari kiamat kelak langsung mikir, nanti aku ke wali fulan, aku ke nabi fulan, aku ke ini fulan. Tidak. Ya. Masing-masing memikirkan amalnya. Ini yang harus kita pahami. Adapun sesudah itu, ada syafaat para anbiya, syafaat para rasul, syafaat para malaikat. Itu urusan Allah sesudah itu. Ya. Maka dari itu hendaknya seorang betul-betul dia mempersiapkan dirinya. Ya, iman dan amal solehnya. Itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Itu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian para anbiya dan para rasul, tertimpa pada mereka apa yang menimpa manusia biasa. Mereka juga lapar, bagaimana manusia lapar. Mereka haus dahaga, bagaimana yang lainnya ada haus dahaga. Mereka kadang-kadang sakit, bagaimana yang lainnya sakit. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah.
Ya, mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, baik rububiyah maupun uluhiyah. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, imam ahli tauhid, beliau itu menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah kisahkan tentang ucapan Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-79 sampai ayat ke-81. Apa kata Nabi Ibrahim sebagaimana Allah kisahkan tentang beliau? Beliau mengatakan, "Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin." Yaitu Dia Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Itu Allah yang menyembuhkan aku. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Dan Dia yang akan mematikan aku dan Dia juga akan menghidupkan aku. Jadi di sini kita melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyebutkan yang memberikan makan kepada beliau adalah Allah Ta'ala, yang memberikan minum adalah Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa mereka butuh makan dan minum. Tidak ada nabi yang tidak makan, tidak minum. Ya, tidak ada. Semua nabi makan dan minum. Bahkan pergi ke pasar, belanja, beli sesuatu untuk keperluan mereka. Itu para anbiya. Mereka tertimpa sakit dan mereka tak mohon pada Allah yang menyembuhkannya. Ya, oleh karena itu jangan meminta kesembuhan pada kuburan. Ya. Karena sebagian kaum muslimin, istrinya mungkin sakit, anaknya sakit, datang ke kuburan. Ya wali fulan, anakku sakit, istriku sakit, sembuhkanlah dia. Tidak bisa. Ya, orang mati itu tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pada Allah. Allah yang menciptakan penyakit, Allah pula yang mengadakan obatnya, yang menciptakan obatnya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah. Saya pernah didatangi seorang, ini kisah sekitar 20 tahun yang lalu. Rupanya salah alamat orang ini. Datang bawa sesuatu biasa, bawa sesuatu bingkisan. Apa bapak ya yang bernama ini, ya nomornya ini, ya apa bapak tidak keliru tak? Tidak katanya. Gini pak, tidak tahu ustaz atau apa dulu ngomong gitulah, tidak ngerti aku. Saya disebutkan nama ini 20 tahun yang lalu. Ya, saya ingin menyampaikan istri saya melarikan diri, hilang. Tolong kembalikan. Loh. Ini kisah nyata. Coba saya nyatet. 20 tahun yang lalu. Kurang lebih. Saya masih tinggal di Kiai Mansur sana. Ya, di Kiai Masman, Jalan Kiai Mansur. Jadi istri bapak itu kenapa pak melarikan diri pak? Menghilang dari rumah. Ya karena rupanya pertengkaran. Dia mukul istrinya. Akhirnya hilang, lari. Saya bilang, oh, ya bapak jangan mukul istri bapak. Ya dia lari karena bapak mukul. Ya, coba sekarang bapak telepon ke orang tuanya. Ini saya khawatir juga kalau benar ada, dikira saya tahu yang gaib. Ya. Ya. Jadi coba bapak telepon ke orang tuanya atau ke famili beliau. Ya. Jadi supaya bapak ini tidak istri bapak tidak lari, ya jangan dipukul pak. Kalau ada masalah, didulukan permasalahannya. Yaitu arahan yang bisa saya berikan pada orang tersebut. Ya jadi ini contoh-contoh memang realita dalam kenyataan dalam kehidupan kita ini, bahwa ada sebagian kaum muslimin menganggap ada orang-orang tertentu yang mengetahui yang gaib, yang bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Sebetulnya demikian. Nah, kalian hati-hati dalam hidup ini, ya, apalagi kalau pulang di masyarakat nanti, kalau ada orang datang, ya, kemudian menganggap Anda mempunyai ilmu sesuatu, ya, yang gaib misalnya, hati-hati. Jangan tertipu dengan itu semuanya. Ini contoh yang nyata yang kami alami.
Ya. Jadi bahwa para anbiya, para rasul itu tidak bisa melakukan sesuatu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita nisbahkan kepada para anbiya dan para rasul. Adapun mereka diberikan mukjizat, itu adalah karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu sekalian. Ansa kama tansawna. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka jika aku ini lupa, tolong ingatkan aku. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Ansa kama tansawna. Aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Ini salah satu dalil bukti tentang para anbiya, para rasul memiliki sifat sama dengan sifat-sifat manusia yang lainnya. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang rukun iman yang kelima, pokok iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang keempat, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah satu sifat mereka adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum engkau, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Mereka yakin dengan alam akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Kebaktian yang hakiki itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, apa yang dimaksud dengan hari akhir itu? Ma huwa al-yawmul akhir? Al-yawmul akhir itu adalah yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa. Hari akhir itu adalah hari kiamat yang mana pada hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Pada hari itu. Untuk apa? Lil hisab. Ya, wal jazaa. Untuk dihitung amal perbuatan mereka. Dan untuk diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Kecuali orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walimada summiya al-yawm al-akhir? Mengapa hari akhir disebut hari akhir? Kata para ulama, li'annahu la yawma ba'dahu. Karena tidak ada lagi hari sesudah itu. Seperti hari di dunia ini. Tidak ada. Hari terakhir adalah la yawma ba'dahu. Yang mana pada hari itu manusia semuanya yang ada di antara salah satu dari dua tempat. Ya, yaitu imma al-jannah ja'alanallah min ahliha wa imma an-nar, atau imma surga, semoga Allah jadikan kita di antara ahli surga, atau yang kedua adalah neraka wa qanallah minha, semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Jadi akhirat hanya dua, imma al-jannah imma an-nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau akan meninggal, beliau menangis. Lalu ditanya oleh para murid-murid yang ada di sekeliling beliau radhiyallahu an, "Mengapa Anda menangis ya Abu Hurairah? Bukan Anda seorang sahabat Nabi? Anda bertemu dengan Rasulullah SAW, banyak yang Anda dapatkan dari beliau SAW." Kata beliau, ini kata Abu Hurairah, yani sebab beliau untuk menangis karena apa? Fa inna safara ba'id. Fa inna safara
ba'idun, sesungguhnya perjalanan sesudah mati ini jauh. Wazadu qalilun, dan zat perbekalan hanya sedikit. Ya. Wa ma ba'dal mauti illa al-jannah wan nar, dan tidak ada sesudah kematian ini kecuali surga atau neraka. Dan Abu Hurairah tidak mengetahui dia ini di mana tempatnya. Ini ucapan sama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Takwanya kepada Allah Taala, tawadhu'nya radhiyallahu an. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini hal-hal yang perlu direnungkan, ya, supaya kita selalu dan terus membenahi diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, niat-niat kita dalam hidup ini. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah, bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah, karena tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat. Kembali segera bertobat. Jadi al-iman kepada hari kiamat ini adalah rukun iman yang kelima. Nah, iman kepada rukun iman ini pada hari akhir ini mencakup 3 hal. Ya, beriman kepada hari akhir itu ada 3 perkara penting yang wajib diimani berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Yang pertama, al-imanu bil ba'thi. Kita wajib beriman akan adanya kebangkitan. Sudah kematian. Ya, manusia mati dikuburkan di bumi ini. Nanti akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ini kalian kami ciptakan. Kepada tanah ini pula kalian dikembalikan. Dan dari bumi ini pula kalian akan dibangkitkan. Kita wajib beriman akan ada hari kebangkitan. Ya. Dan hari kebangkitan terjadi di saat ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini yang meniup sangkakala. Ya. Malaikat Israfil alaihissalam, beliau ini tinggal menunggu. Begitu ada perintah langsung dia lakukan. Dan beliau salah satu dari malaikat-malaikat pembawa arsy. Malaikat Israfil, salah satu dari hamalatul arsy alaihissalam. Nah, yang pertama beriman kepada adanya kebangkitan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya 104, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami yang memulai penciptaan manusia, maka kami akan mengembalikannya. Wa'dan alaina. Ini satu keputusan dari kami, kata Allah Ta'ala. Inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami akan melaksanakannya. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah menyelisih janjinya. Apa yang Allah putuskan, pasti Allah akan melaksanakannya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ayat ke-16, Allah Ta'ala berfirman, Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kemudian kalian setelah kehidupan kalian di dunia ini, kalian setelah itu akan mati. Kata Allah kepada Nabi SAW, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati. Demikian pula mereka pasti akan mati. Ya, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguhnya kalian pada hari kiamat kelak pasti akan dibangkitkan. Ya, pasti akan dibangkitkan. Bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak? Dalam keadaan apakah mereka? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan ghurla. Khufatan uratan ghurla. Dalam satu riwayat, manusia dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat kelak
dalam keadaan tidak beralas kaki. Sebagaimana lahir. Ketika dilahirkan, apa ada manusia lahir langsung pakai sepatu? Langsung ada sepatu nempel di kakinya? Tidak ada. Semua lahir dalam keadaan telanjang, tidak ada sendal di kakinya, tidak ada pakaian di badannya. Manusia dibangkitkan dari kiamat kelak hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak berpakaian. Semua dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Kemudian hurla artinya kembali seperti semula, tidak berkhitan. Ketika di dunia manusia dikhitan, laki-laki dikhitan, itu dari kiamat kelak kulitnya kembali seperti semula. Ya. Kulitnya kembali seperti semula. Ketika Ummul Mukminin mendengar hadis ini, dan ini menunjukkan kesucian beliau radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sawatah." Yani, ya Rasulullah, bagaimana dengan auratku di hari kiamat kelak? Dilihat oleh manusia. Kata Nabi alaihissalam, pada hari itu manusia tidak ada yang sibuk melihat aurat, tidak punya sempat mikir tentang aurat. Ya. Karena masing-masing menghadapi apa yang dihadapi. Tidak usah kiamat. Ada terjadi gempa bumi, kebakaran di tengah malam tiba-tiba, ya wanita yang pakai hijab tidak sempat cari hijab, langsung lompat keluar rumah. Itu baru gempa. Ya. Atau kebakaran, tahu-tahu naudzubillah min dzalik di rumahnya sedang tidur, gasnya meledak, ya. Kebakaran, sempat mana jilbabku, tidak ada, ya, lari keluar karena takut. Itu baru di dunia. Ya, di akhirat tidak ada yang mikir tentang aurat, ya, tidak ada yang mikir. Yang dipikirkan bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hari kiamat. Jadi yang pertama adalah beriman kepada ada kebangkitan. Yang kedua beriman pada akhirat, al-iman bil hisab wal jaza. Beriman bahwa manusia akan dihisab oleh Allah Ta'ala dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal perbuatan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghashiyah, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sungguhnya hanya kepada kami mereka akan kembali, dan hanya atas kami perhitungan mereka. Ini kewajiban Allah untuk menghitung mereka, yaitu manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, ya, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Pada siapa yang datang dan membawa satu kebaikan, maka dia mendapat balasan 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka tidak dibalas kecuali yang serupa dengan keburukannya, wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Ini semua tentang balasan di akhirat kelak. Yang ketiga berkaitan dengan iman kepada hari akhir, al-imanu bil jannati wan nar, yaitu beriman akan ada surga dan neraka. Wa annahumal ma'alu al-abadiyyu lil khalqi, dan bahwasanya surga dan neraka itu adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Ja'alana Allahu min ahlil jannah. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga birahmatihi wa fadlihi wa karamihi, dan rahmat Allah karunia-Nya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, beriman kepada adanya surga dan neraka. Ini panjang sebetulnya. Baik, yang keenam terakhir, ya, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, beriman pada takdir Allah Azza wa Jalla ini satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun iman yang 6 yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya banyak. Ya, di antara dalil tentang beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla yaitu dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-48. Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir dan ketentuan. Ya. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan ketentuan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah suatu musibah menimpa di bumi ini atau menimpa pada diri kalian melainkan sudah tercatat dalam kitab sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, takdir-takdir yang bagi seluruh yang akan terjadi, yang sudah dan sedang terjadi, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi alaihi wasallam yaitu sabda beliau, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada takdir Allah, beriman pada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan pada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian tentang beriman pada takdir ini, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sehingga dia beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Hatta ya'lama, sampai dia yakin betul, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, bahwa apa yang akan menimpa dia tidak mungkin meleset darinya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan bahwasanya apa yang akan meleset darinya tidak mungkin akan menimpa dirinya. Ini harus yakin betul. Ya. Bahkan makanan buka, ya, kamu harus yakin betul. Kamu tadinya ketika akan makan melihat, aku ngincer yang ini, ya, tetapi ternyata incerannya itu sudah diambil orang lain. Maka ingat, ya, bahwa memang apa yang akan aku dapati tidak mungkin dia lari ke orang lain. Apa yang memang milik orang lain tidak mungkin lari kepada aku. Ini tenang kalian itu, ya, akan tenang. Tak ribut gerutu, ya Allah, aku tidak dapat yang itu, ya, kok dia yang dapat. Karena iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini tenang, ya, hidup ini tenang. Baik, sekarang pertanyaan. Ya. Pertanyaan di sini ada, ya, 3 pertanyaan yang kelasnya biru. Ya. Jawabannya harus jelas dan benar. Kalau sebutan dalilnya, maka sebutkan dalilnya. Yang pertama, kita kembali ke ke yang kita sebutkan. Saya menjelaskan kitab ini yaitu dari sebuah risalah. Siapa yang menulis risalah ini, ya? Dan di mana terdapat risalah ini? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Fadhal. Nah. Yang suara yang keras. Risalah ini, ya, ditulis oleh Syekh Sa'di. Harus lengkap namanya. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, terus.
muqaddimah itu ada mujmalat aqwaid. Dalam kitab Al-Qaulus Sadid, kitab apa ini? Qaulus Sadid. Kitab Syarah kitab Tauhid. Fadhal. Khud. Ini haknya memang. Yang di barisan muka sudah ya, cukup loh ini. Pertanyaan berikutnya. Ketika kita beriman kepada Allah Ta'ala, ada 4 hal yang wajib kita imani kepada Allah Ta'ala. Sebutkan 4 hal tersebut. Nah, mantap. Ya, yang pertama, lengkap loh ini. Ya. Al-iman biwujudillah. Beriman akan apa biwujudillah? Biar Allah mewujud. Beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Apa yang dimaksud rububiyah Allah itu? Jadi iman kepada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga itu rububiyah. Ketiga, al-iman bi uluhiyatillah. Apa yang dimaksud iman pada uluhiyah Allah? Annal ibadah lillah wa'ada. Yang keempat, iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bagaimana iman pada asma'ullah sifatullah? Ahlussunnah wal jamaah. Loh ini Rasulullah nggak masalah khomsin masalahnya. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah maksudnya. Bila tahtil wala tahtilin wala ahsan. Nah, fadhal khudh. Lumayan. Sekarang yang daerah sana, ini sudah mewakili semua. Belakang sini ya. Pertanyaan berikutnya. Beriman kepada para malaikat mencakup 2, 4, 6, 7. Ya. 7 poin penting. Dalam beriman pada para malaikat. Sebutkan 5 dari 7 itu. Nah, fadhal. Enggak. Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, ya. Mereka ciptaan Allah dan tidak memiliki sifat uluhiyah atau rububiyah dan mereka diberikan kelebihan. Yang kelima, bahwa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah sampai-sampai musyrikin mereka bilang malaikat itu anak-anak Allah. Santal. Surah. Hasan. 5 pertanyaan hijau. Ya, lumayan loh ini. Ini waktu bisa antar enggak? Enggak ada ya? Waktu hijau kok langsung. Baik. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan dalil tentang rukun iman yang 6 dari Al-Quranul Karim. Ya. Sebutkan dalil dari Al-Quranul Karim tentang rukun iman yang 6. Tentu ada yang satu itu ayatnya beda. Yang belakang sana. Nah. Ada 4.
4 ya. Nah, terus yang lain, yang 2 lagi. Nah, 1 lagi belum. Belum, 1 lagi, kurang. Terus 5. Tenang, yang tenang. Itu 5 apa 4 tuh di ayat itu? Hah? Hamzah? 5 betul 5? Nah, terus yang satunya? Laisal birra. Baca laisal birra, Erin. Sahih? Ya. Sahih. Itu orang hafal sebetulnya. Terus, yang ayat kedua. Hud. Soal ba'dahu. Ya. Sebutkan kekhususan para malaikat. Ada 4. Baru kita bahas. Allah. Yang sana ada belakang. Nah, keistimewaan malaikat ya. Ayo. Tempat tinggal di langit. Nah. Tidak disifati dengan sifat perempuan. Malaikat tidak disifati dengan sifat perempuan. 3. Beriman bahwasanya malaikat itu tidak durhaka terhadap Allah. Terus. Dan tidak berbuat dosa. Sama saja, apa bedanya? Tidak durhaka sama tidak berbuat dosa sama. Ya, terus. Keempat, bahwa para malaikat itu tidak pernah bersetujuh untuk beribadah kepada Allah. Hasan, sini. Lumayan. Sebutkan hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni alil iman. Fadal. Akhbirni anil iman. Qala Nabi SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhir. Para rasul dan para anbiya, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat pada diri mereka atau mudarat pada diri mereka. Sebutkan ayat Al-Quran tentang hal ini. Apa? Terakhir, anak kecil di bawah umur ada enggak? Ini, tahan. Ataman, sebutkan 5 rukun Islam. Sebutkan 5 rukun Islam. Nah, ya, 5 syahadat. Yang kedua, sholat, zakat, apa? Puasa, haji. Baik. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.